Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekarang, Bapak dan Ibu berdiri sejenak dari tempat duduknya. Lalu coba langkahkan kaki beberapa meter ke depan. Apakah terasa ada rasa ngilu, menusuk di bagian tempurung lutut? Sensasi kaku yang membuat langkah terasa sangat berat? Atau bahkan bunyi gemeretak yang membuat rasa takut timbul saat menapakkan kaki? Hari ini kita akan membongkar resep olahan kacang hijau yang sangat lezat, hangat, dan ampuh membuat lutut lansia kembali bebas bergerak tanpa nyeri. Pernahkah Bapak dan Ibu merasa berkecil hati saat diajak melangkah menuju masjid, teras rumah, atau pasar tradisional? Karena persendian lutut sudah tidak kuat menahan beban raga, banyak orang tua mengira bahwa satu-satunya solusi untuk lutut kaku adalah dengan menelan obat pereda nyeri secara terus-menerus. Padahal, dari dapur rumah kita sendiri, ada bahan pangan alami berupa olahan kacang hijau yang jika dimasak dengan perpaduan rempah yang tepat dapat menjadi obat pelumas sendi yang teramat sangat mujarab. Di dalam video interaktif kali ini, saya Dr. Irfan Ali dari saluran Sobat Sehat Penyakit dalam ingin mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk membedah secara tuntas rahasia medis di balik resep kacang hijau lezat ini. Tolong pastikan Bapak dan Ibu menyimak penjelasan di bab keempat dengan sangat teliti. Karena di sana saya membeberkan panduan takaran mikro yang paling pas dan aman bagi organ dalam. Jangan lupa, tekan tombol subscribe sekarang juga, agar saluran kekeluargaan kita ini terus berkembang. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, mari kita coba renungkan bersama, mengapa persendian lutut kita terasa sangat menyiksa saat dipakai berjalan harian. Seiring bertambahnya usia, cairan pelumas alami di dalam rongga sendi kita secara biologis akan menyusut drastis. Penurunan volume cairan pelumas ini membuat bantalan tulang rawan menjadi sangat kering, kaku, dan menipis. Sehingga dua tulang keras pada tempurung lutut akan saling bergesekan secara langsung saat kaki ditekuk maupun dilangkahkan. Coba bayangkan, bantalan rawan lutut Bapak dan Ibu itu ibarat sebuah engsel pintu besi tua yang minyak pelumasnya sudah mengering dan berkarat. Ketika engsel tersebut dipaksa untuk bergerak atau ditutup rapat besi, engsel akan saling mengikis, menimbulkan suara gemeretak nyaring serta rasa tersangkut yang amat berat. Hal serupa terjadi pada tempurung lutut orang tua kita, di mana setiap kali tumpuan berat badan menapak terjadi gesekan keras yang merobek jaringan selaput halus di sekitar kantung sendi. Gesekan keras yang terjadi berulang kali saat gerakan berjalan atau berdiri, ini pemicu utama munculnya peradangan hebat di sekitar tempurung kaki. Pembuluh darah kapiler di rongga sendi akan membengkak. Jaringan saraf tepi akan mengirimkan sinyal rasa sakit luar biasa menuju otak, dan otot-otot betis serta paha akan mendadak membebas tegang. Fenomena nyeri menusuk inilah yang membuat orang tua kita merasa takut, meringis kesakitan, dan akhirnya enggan melangkah kemana-mana. Proses kerusakan selaput rawan sendi ini berjalan sangat perlahan, tanpa menimbulkan gejala yang mencolok di tahap awal penuaan raga. Kerak kristal metabolisme dan tumpukan zat radikal bebas dari sisa makanan harian akan mengikat jaringan selaput sinovial, membuat rongga sendi kehilangan kemampuan alaminya untuk meredam benturan. Penurunan kelenturan ini memaksa jaringan otot di sekitar paha bekerja ekstra keras, menahan beban tubuh saat berdiri maupun berjalan. Kondisi persendian yang kaku dan tegang ini lambat laun akan merusak fungsi sirkulasi mikro di dalam pembuluh darah orang tua kita. Ketika pembuluh kapiler di sekitar lutut dipaksa menahan beban peradangan yang terlalu tinggi, aliran darah segar pembawa pasokan oksigen dan nutrisi pembangun jaringan akan terhambat masuk. Akibatnya, pembulangan ampas sisa radang menjadi tertahan dan cairan kotor mulai menumpuk, memicu pembengkakan di sekitar tempurung lutut saat sore hari. Rasa takut tidak bisa lagi berjalan dengan lancar. Ini secara perlahan dapat mengikis kedamaian batin orang tua kita di rumah. Banyak lansia yang akhirnya merasa berkecil hati, merasa sedih karena aktivitas harian terganggu, serta kehilangan keceriaan masa tua. Padahal, masa tua seharusnya dipenuhi oleh rasa nyaman di seluruh persendian tubuh, kemandirian bergerak, serta kedamaian batin yang terjaga utuh
setiap harinya, bersama keluarga tercinta di rumah. Bapak dan Ibu, yang saya muliakan, tahukah Anda bahwa biji kacang hijau murni sesungguhnya menyimpan kandungan protein hewani nabati berkualitas tinggi serta gugusan asam amino esensial utama seperti lisin dan prolin? Di dalam sirkulasi darah raga kita, kedua asam amino ini bertindak sebagai bahan baku utama yang bertugas merajut kembali benang-benang kolagen yang sudah putus pada jaringan tulang rawan lutut, merelaksasi otot paha, dan membangun kembali kepadatan sendi. Tidak hanya mengandung asam aminol pembangun kolagen, olahan kacang hijau hangat ini juga dibekali oleh kebaikan mineral magnesium, seng, dan kalium organik alami. Kehadiran magnesium sangat penting untuk membantu penyerapan kalsium menuju ke dalam pori-pori tulang, sehingga mencegah pengeroposan pada persendian. Sementara itu, kandungan seng organik bertindak cepat menstimulasi regenerasi sel-sel rawan baru, agar rongga lutut kembali lentur dan berisi cairan pelumas murni. Keunggulan lain dari olahan kacang hijau lezat ini adalah ditemukannya kandungan zat antioksidan flavonoid berupa viteksin dan isoviteksin yang berfungsi menetralkan peradangan di dalam rongga sendi. Viteksin alami ini bekerja secara ajaib, merangsang kantung sinovial untuk kembali memproduksi cairan pelumas bening secara perlahan. Dengan terisinya kembali cairan oli alami ini, gesekan keras antar tulang dapat diredam dengan sempurna, sehingga bunyi gemeretak dan rasa ngilu melenyap. Kebiasaan masyarakat kita mengolah kacang hijau dengan perpaduan rempah hangat seperti jahe emprit dan sedikit gula merah. Asli terbukti secara biologis memberikan pasokan nutrisi yang sangat mudah diserap oleh lambung tua. Pemrosesan pengukusan atau perebusan pernahan tanpa santan kental membuat kandungan nutrisi di dalamnya tetap aktif sempurna. Inilah alasan mengapa olahan ini sangat ampuh mengembalikan fleksibilitas sendi lansia tanpa memicu rasa kembung. Perlu Bapak dan Ibu pahami pula bahwa racikan nutrisi di dalam kacang hijau rebus hangat bekerja sangat lembut tanpa melukai dinding selaput lambung lansia. Antioksidan alaminya bekerja bagaikan pendingin yang menenangkan peradangan di pembuluh kapiler, sehingga cairan kotor yang tertimbun di sekitar tempurung kaki dapat diserap kembali oleh pembuluh darah balik secara lancar. Efek kesegaran ini akan langsung terasa berupa kembalinya kekuatan pada kaki. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan biji kacang hijau segar berkualitas tinggi yang dipetik langsung dari petani, atau ingin mencari perlengkapan terapi herbal alami pilihan, Bapak dan Ibu dapat langsung mengakses tautan link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Saya selalu menyarankan untuk memilih bahan pangan murni yang segar, agar keutuhan kandungan asam amino di dalamnya tetap terjaga sempurna demi kesehatan raga tua kita. Pastikan Bapak dan Ibu selalu teliti saat memilih bahan di pasar tradisional. Pilihlah biji kacang hijau yang warnanya hijau zaitun segar, cangkangnya utuh tidak berlubang, berserat padat saat ditekan, dan tidak berbau tengik. Kacang hijau berkualitas super yang dipetik pada usia tepat menyimpan pasokan zat pembangun kolagen yang teramat pekat. Sangat aman diolah menjadi santapan sehat hangat tanpa perlu khawatir akan adanya proses pembusukan tersembunyi yang membahayakan pencernaan. Sekarang kita menginjak bab keempat yang paling ditunggu-tunggu, yaitu panduan takaran mikro dan aturan konsumsi internal yang paling tepat bagi kesehatan lansia. Banyak orang tua cemas jika mengonsumsi kacang hijau di pagi hari akan memicu rasa begah, kembung, atau kenaikan kadar asam urat. Saya ingin menegaskan bahwa kuncinya ada pada kebersihan cara pengolahan, ketepatan dosis yang sangat terukur, serta pemilihan waktu konsumsi yang benar-benar pas. Untuk memulai terapi internal ini, Bapak dan Ibu hanya memerlukan 3 sendok makan biji kacang hijau murni, 1 ruas jahe emprit yang digeprek, dan sepotong kecil gula merah murni. Cuci bersih kacang hijau di bawah air mengalir, lalu rebus di dalam panci bersama 400 ml air bersih dan jahe selama 20 menit hingga kacang hijau mekar lembut. Tambahkan sedikit gula merah murni untuk memberikan rasa lezat yang sangat nyaman di lidah. Sajikan olahan kacang hijau rebus hangat yang lembut ini dalam porsi mikro yang terukur, yaitu sekitar 1 mangkuk kecil saja
untuk sekali makan. Waktu paling ideal untuk melahapnya adalah pada pagi hari sesudah Bapak dan Ibu menyantap sarapan pagi, atau sebagai selingan hangat di sore hari. Dampingi dengan meminum segelas air putih hangat, agar proses penyerapan asam amino, pembentuk kolagen, di dalam dinding usus halus berjalan sangat lancar. Apabila Bapak dan Ibu memiliki riwayat selaput lambung yang teramat sensitif, sajian kacang hijau hangat ini dapat dinikmati dalam kondisi halus dengan cara di blender sebentar. Perpaduan kehangatan jahe dan serat kacang hijau yang lembut akan melapisi dinding lambung lansia, memperlambat pelepasan energi secara lebih halus, sehingga pencernaan terasa teramat hangat, nyaman, kenyang, lebih lama, dan bebas dari rasa mual atau pengeluaran asam lambung berlebihan sesudah menyantapnya. Di sini saya merasa wajib untuk menyampaikan disclaimer medis secara jujur dan tulus demi keselamatan raga orang tua yang saya sayangi. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki riwayat penyakit kronis berat, seperti penderita asam urat tinggi, stadium lanjut, atau gangguan fungsi ginjal berat yang diwajibkan membatasi asupan protein dan cairan ketat oleh dokter spesialis, tolong tunda dahulu konsumsi terapi internal ini dan konsultasikan secara mendalam kepada dokter pribadi Bapak dan Ibu terlebih dahulu. Kondisi kesehatan setiap orang tua sangat unik dan berbeda-beda, sehingga kewaspadaan adalah bentuk rasa kasih sayang tertinggi pada tubuh sendiri. Jika Bapak dan Ibu masih ragu dengan kondisi organ dalam saat ini, jangan pernah berkecil hati. Bapak dan Ibu tetap bisa memetik kebaikan, kelancaran sirkulasi darah secara maksimal, dan sepenuhnya aman melalui metode terapi luar merendam kaki yang sangat menenangkan pada bab berikutnya di bawah ini. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, terapi eksternal ini merupakan cara paling aman tanpa efek samping sedikit pun bagi organ dalam raga tua kita. Terapi luar ini memanfaatkan energi hangat osmotik dan uap rempah alami dari rebusan kacang hijau, jahe, dan garam murni untuk memicu pelebaran pembuluh darah di area pergelangan kaki. Metode ini akan langsung menyentuh titik-titik saraf tepi yang terhubung, langsung menuju ke saluran sirkulasi utama tubuh. Mari kita persiapkan bahan dan alatnya secara sangat teratur, langkah demi langkah. Di rumah, siapkan sebuah baskom berukuran sedang yang muat untuk menampung kedua belah kaki Bapak dan Ibu dengan leluasa. Rebus 3 sendok makan kacang hijau yang dimemarkan kasar bersama 2 ruas jahe dan 2 sendok makan garam krosok murni di dalam 2 liter air selama 15 menit hingga air mendidih dan mengeluarkan aroma kesegaran alami. Tuangkan air rebusan hangat tersebut ke dalam baskom, lalu tambahkan sedikit air biasa hingga suhunya mendingin menjadi hangat-hangat kuku, yaitu sekitar 38 derajat Celcius. Pastikan suhunya aman dan tidak membakar kulit lansia yang cenderung tipis. Celupkan kedua belah kaki Bapak dan Ibu ke dalam air hangat tersebut, lalu nikmati proses perendaman relaksasi ini selama 15 hingga 20 menit secara tenang. Sambil merendam kaki di dalam baskom, gunakan jemari tangan Bapak dan Ibu untuk mengusap dan memijat lembut otot betis dengan arah merambat naik dari bawah menuju ke arah tempurung lutut. Pijatan lembut ini bertugas merangsang pembuluh darah vena agar memompa aliran darah kotor kembali menuju ke jantung secara lancar. Gerakan sederhana ini sangat manjur melenyapkan sensasi pegal, tebal, dingin, dan tegang pada tungkai kaki setelah beraktivitas. Sentuhan air hangat yang kaya akan sisa minyak, atsiri jahe, dan sari kacang hijau ini juga terbukti efektif merangsang otak untuk melepaskan zat endorfin penenang raga. Zat endorfin bekerja sebagai obat pereda tegang alami yang memberikan rasa nyaman mendalam pada jaringan pembuluh darah yang kaku. Ketika saraf di area kaki menjadi rileks, denyut nadi Bapak dan Ibu akan berdetak lebih teratur, membawa ketenangan fisik yang melenyapkan rasa cemas di dalam dada. Sembari menikmati sensasi hangat yang merayap dari telapak kaki, naik menuju ke betis dan lutut. Manfaatkanlah waktu 15 menit ini sebagai momen emas
untuk menenangkan jiwa. Saya sangat menyarankan Bapak dan Ibu untuk melakoni terapi hangat ini sambil berzikir mengagungkan nama Sang Pencipta, membaca doa keselamatan, atau merenungkan segala nikmat umur panjang yang masih diberikan dengan rasa kepasrahan batin yang tulus dan penuh keikhlasan. Terapi perendaman kaki dengan air hangat kacang hijau dan jahe ini secara klinis juga membantu memperbaiki efisiensi pompa kelenjar getah bening di area tungkai bawah. Ketika kelenjar getah bening bekerja secara maksimal, sisa racun metabolisme dan gumpalan asam laktat yang mengendap di sela-sela sel otot dapat langsung ditarik menuju ke saluran pembuangan utama. Hasilnya, rasa pegal linu dan sensasi otot kaki yang kaku akan mereda dalam hitungan menit. Sensasi hangat osmotik dari perendaman kaki ini tidak hanya meredakan tegang fisik, tetapi juga bekerja menenangkan ketegangan batin yang terakumulasi akibat tumpukan stres harian. Terbukanya pori kulit di area telapak kaki memudahkan pembuangan sisa racun keringat serta memperlancar jaringan limfatik, sehingga raga tua merasa teramat sangat ringan, bebas beban, dan siap untuk beristirahat secara utuh di malam hari tanpa gangguan nyeri. Sesudah waktu perendaman selesai, angkat kedua kaki, lalu usap hingga kering menggunakan handuk yang bersih dan lembut secara perlahan, sampai ke sela-sela jari kaki. Sebagai perawatan penutup yang sangat menutrisi jaringan kulit, oleskan beberapa tetes minyak zaitun murni atau minyak kelapa hangat pada area telapak dan pergelangan kaki. Pijat melingkar secara lembut untuk mengunci kelembapan alami kulit agar tidak kaku. Perpaduan antara terapi hangat dan pijatan lembut minyak alami ini terbukti secara medis mampu menurunkan suhu inti tubuh secara bertahap sesudah terapi berakhir. Penurunan suhu inti tubuh ini merupakan sinyal biologis yang sangat kuat untuk merangsang otak memproduksi hormon pemicu tidur lelap, yaitu melatonin. Hormon alami ini akan membuai orang tua kita untuk tertidur sangat pulas tanpa perlu menyentuh obat tidur kimiawi. Selain menciptakan kualitas tidur yang teramat nyenyak, kelancaran sirkulasi darah dan redanya ketegangan saraf ini juga sangat efektif mencegah munculnya serangan kram otot betis di tengah malam. Terapi hangat ini turut membantu menenangkan dinding kandung kemih, sehingga frekuensi buang air kecil di malam hari atau beser yang sering mengganggu tidur dapat berkurang drastis, menjadikan waktu istirahat malam utuh hingga pagi fajar. Bagi Bapak dan Ibu yang tidak memiliki pembatasan cairan dari dokter spesialis, sangat dianjurkan untuk rutin mencukupi kebutuhan air minum harian, sekitar 6 hingga 8 gelas air hangat setiap hari. Asupan cairan murni yang cukup amat dibutuhkan oleh pembuluh darah untuk mengencerkan racun dan membilas sisa zat metabolisme keluar melalui saluran kemih. Tanpa air yang cukup, nutrisi dari kacang hijau akan lambat dialirkan menuju ke target. Air putih hangat yang kita minum secara teratur akan menjaga volume plasma darah tetap stabil, sehingga tingkat kepekatan cairan tubuh dapat ditenangkan. Pembuluh kapiler yang terisi oleh cairan murni akan lebih mudah mengantarkan molekul asam amino dan viteksin menuju ke sel-sel penyaring di dalam rongga sendi dan otot paha. Dengan begitu, proses peremajaan selaput rawan lutut dapat berjalan 2 kali lebih cepat dan menyeluruh di seluruh anggota raga. Ketika kebutuhan cairan tubuh terpenuhi dengan baik, sirkulasi darah akan membawa seluruh zat antioksidan dan protein dari kacang hijau langsung menuju kapiler-kapiler terkecil di seluruh jaringan tubuh. Air hangat yang kita minum bertindak sebagai kendaraan pelarut alami yang melancarkan pembersihan dinding pembuluh, sekaligus membuang penumpukan zat racun sisa metabolisme keluar dari dalam tubuh lansia melalui urin secara lancar. Jika Bapak dan Ibu menjalankan panduan terapi olahan kacang hijau lezat ini secara rutin dan konsisten setiap hari, manfaat jangka panjang yang akan dipetik oleh raga sungguh luar biasa. Terapi ini bertindak sebagai pembersih persendian alami yang secara bertahap menetralkan penumpukan plak peradangan. Saluran darah di kaki, lutut dan paha yang tadinya kaku akan kembali menjadi lentur, bersumber tenaga, dan sangat lancar saat dipakai berjalan. Kelancaran sirkulasi dan lenturnya jaringan sendi ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat keselamatan lansia di dalam rumah.
dengan pasokan nutrisi menuju tempurung lutut yang selalu terpenuhi lancar. Tingkat keseimbangan dan kekuatan kaki Bapak dan Ibu saat berdiri dari posisi duduk akan meningkat tajam, sehingga bahaya kaki lemas atau hilang keseimbangan dapat dicegah. Bapak dan Ibu bisa kembali berdiri tegap, penuh percaya diri. Keteraturan sirkulasi darah yang terjaga ini juga memberikan dampak positif yang sangat nyata pada ketajaman daya ingat dan tingkat fokus pikiran lansia saat beraktivitas harian. Ketika sel-sel saraf otak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi secara stabil, tanpa terhalang rasa cemas akan nyeri lutut. Keceriaan hidup dapat dirasakan kembali dengan sangat sempurna. Bapak dan Ibu akan merasa jiwanya jauh lebih tenang, segar, dan selalu ceria. Pijakan kaki yang mantap dan bebas dari rasa ngilu menusuk ini pada akhirnya akan mengembalikan kemandirian fisik orang tua kita secara perlahan namun pasti. Bapak dan Ibu tidak perlu lagi merasa cemas untuk sekadar beranjak dari tempat tidur di pagi hari, melangkah menuju teras rumah untuk menikmati udara segar, atau berjalan santai mengunjungi tetangga tanpa harus selalu merasa khawatir akan rasa sakit pada tempurung lutut. Tidak hanya bermanfaat bagi sirkulasi darah dan sendi, kandungan vitamin C, seng, serta antioksidan kompleks di dalam kacang hijau dan jahe juga bertindak sebagai penyokong sistem kekebalan raga yang sangat tangguh. Uap hangat dari rebusan rempah saat terapi eksternal berfungsi pula sebagai antiseptik alami yang menyegarkan saluran pernapasan, menjaga benteng pertahanan tubuh dari serangan batuk, serta membersihkan sistem limfatik dari peradangan. Dengan kondisi raga yang bugar, persendian lutut yang terawat bebas dari rasa nyeri, serta daya tahan tubuh yang kuat, Bapak dan Ibu tidak lagi hanya duduk terdiam lelah di atas kursi. Bapak dan Ibu dapat kembali menikmati indahnya masa tua dengan penuh rasa bahagia, melangkah tegap di pagi hari, merawat tanaman di pekarangan, hingga bermain gembira, menikmati gelak tawa bersama anak cucu tercinta tanpa hambatan fisik. Masa tua yang indah adalah ketika kita bisa menyaksikan senyum dan tawa bahagia dari anak dan cucu tercinta tanpa harus terhalang oleh rasa sakit yang memenjarakan tubuh di atas ranjang. Dengan merawat kesehatan persendian, menggunakan kebaikan nutrisi alami bumi, Bapak dan Ibu sedang memberikan hadiah berharga bagi diri sendiri dan keluarga berupa kemandirian, kebugaran, dan kedamaian hidup yang penuh dengan rasa syukur. Sebagai kesimpulan dari obrolan hangat kita pada hari ini, waktu paling tepat untuk mengonsumsi olahan kacang hijau lezat porsi mikro adalah di pagi hari sesudah sarapan. Sedangkan untuk terapi eksternal, merendam kaki sangat baik dilakoni pada malam hari menjelang tidur. Selalu ingatlah di dalam dada bahwa kunci utama dari seluruh ikhtiar perawatan kesehatan alami ini adalah konsistensi yang dijalankan. Dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan rasa kasih sayang, tetaplah selalu peka dan mau mendengarkan bahasa tubuh Bapak dan Ibu sendiri saat melakoni terapi ini. Jika di tengah jalan timbul rasa tidak nyaman pada lambung, segera sesuaikan porsinya, atau hentikan sejenak aktivitasnya. Perjalanan menuju raga yang sehat harus ditempuh dengan perasaan yang rileks, gembira, dan penuh rasa syukur, bukan dengan keterpaksaan atau beban pikiran yang justru dapat memicu kenaikan hormon stres di dalam darah. Sebagai variasi tambahan, agar Bapak dan Ibu tidak merasa bosan, olahan kacang hijau lezat ini juga bisa dicampurkan dengan sepotong kecil kayu manis saat direbus di dalam panci. Bapak dan Ibu juga bisa menikmati sajian herbal ini dalam kondisi hangat suam-suam kuku untuk memberikan sensasi rasa nyaman yang menenangkan selaput lambung, sekaligus memperkuat efek anti peradangan alami pada seluruh jaringan pembuluh darah dan organ dalam raga tua kita. Kombinasi antara kehangatan jahe dan aroma kayu manis ini juga sangat bagus untuk memperlancar sirkulasi gas di dalam saluran cerna, sehingga lansia terhindar dari rasa kram atau perut kembung. Sajian herbal kaya gizi ini merupakan bentuk kepedulian nyata yang sangat praktis, murah, dan lezat untuk disajikan setiap hari sebagai pendamping pola makan sehat
Bagi seluruh anggota keluarga tercinta di rumah, Bapak dan Ibu yang teramat saya sayangi dan saya muliakan, kesehatan fisik dan ketenangan batin di usia tua merupakan nikmat mahkota terindah yang wajib kita jaga bersama dengan penuh rasa syukur. Jangan pernah berkecil hati dengan bertambahnya angka usia, karena dengan merawat tubuh secara tepat, bijak, dan bersahabat dengan alam, kita semua tetap bisa hidup mandiri, bugar, serta terus memancarkan kebahagiaan bagi seluruh keluarga. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala dan memanjatkan doa yang tulus kepada Sang Maha Pencipta. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, limpahkanlah selalu berkah kebugaran, kesehatan yang utuh, serta ketenangan jiwa bagi Bapak dan Ibu yang menyimak tayangan ini. Semburkanlah rasa sakit pada persendian lutut mereka saat berjalan. Berikanlah umur yang panjang dalam ketaatan, serta kumpulkanlah mereka dalam kebahagiaan bersama anak cucu. Terima kasih banyak atas perhatian tulus dan waktu berharga yang telah Bapak dan Ibu luangkan untuk menyimak obrolan edukasi kesehatan bersama saya Dr. Irfan Ali di saluran Sobat Sehat Penyakit Dalam ini. Jangan lupa untuk membagikan tayangan video ini kepada sanak saudara dan sahabat tercinta agar menjadi ladang pahala jariah yang terus mengalir bagi kita semua. Salam sehat dari saya untuk Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.